Oke, selamat siang Kakak Dev. Selamat siang. Apa kabar? Baik, Ya, puji Tuhan ya. Jadi seperti kesepakatan kita, hari ini kita akan mulai dulu dengan wawancara praobservasi. Setelah itu minggu depan sekitar hari Selasa baru nanti Kakak mengajar dan nanti kita ada dalam tahap observasi. Setelah itu pasca observasi. siap. Untuk itu di kesempatan ini kita bisa berdiskusi tentang apa yang Kakak Dev rencanakan untuk pembelajaran minggu depan. Mungkin yang pertama Kakak Dev, kompetensi dasar. Apa yang hendak Kakak Dev ajarkan nanti minggu depan? Kompetisi dasarnya. Ya. Baik, untuk kompetisi dasarnya itu, peserta didik itu diharapkan, dapat menyimak informasi tentang iklan, poster, sama slogan. Oh ya, iklan. Poster sama slogan. Oke, terima kasih Kakak Dev. Di kelas 8 ya? 8A. 8A. Itu alokasi waktunya berapa JP? Itu alokasi waktunya, Pak, karena hari Selasa itu saya dapat 3 jam. Ya, Nah, alokasi waktunya itu pas tepat 3 pas jam. 3, pas Yap, 3 JP ya? 3 kali 40 menit ya? yap. Jumlah siswa di kelas 8A 29 orang, Pak. 29 orang. Baik Kakak Dev, mungkin kita mulai dari topik pembelajaran ini yang tadi seperti yang IT sudah paparkan, yaitu tentang iklan, poster, dan slogan, betul ya? Yap. Iklan, poster, dan slogan. Kalau 3 poin ini, setelah siswa mempelajari 3 poin ini, kompetensi apa yang diharapkan dimiliki oleh siswa-siswi? Kompetensi yang dimiliki oleh siswa-siswi yang diharapkan itu, Pak, yang paling pertama itu, siswa mampu membuat iklan. Oke. Selanjutnya? Terus yang kedua itu, siswa mampu, mengamati dan memahami isi teks slogan. Begitu juga dengan posternya. Memahami apa itu Slogan dan poster ya? ya, informasi Slogan. dalam poster dan slogan. Oke. Jadi di pertemuan 3JP itu saya catat di sini yang pertama siswa mampu buat sudah di situ nanti. Yap. Setelah itu mereka mengamati dan mulai memahami slogan dan poster. Nah, itu yang nanti kita akan lihat bersama di pembelajaran yang Kakak laksanakan nanti. Juga satu lagi, Pak, Oh, itu, ya. siswa mampu juga membedakan poster, slogan, sama iklan. Oke. Membedakan ya, Yap. ketiganya. Yap. Baik, terima kasih Kakak Dev. Jadi dari ketiga kompetensi ini semoga dapat terlaksana dalam 3JP itu ya. Dengan demikian Kakak Dev, mungkin ada penerapan nilai-nilai tertentu yang akan dikembangkan dalam pembelajaran tersebut. Nilai apa saja? Yang pertama, Pak, nilai pengetahuan, Pak. Oke. Yap. Sama sikap. Mungkin saya lebih ingin tahu di sikap, karena kalau soal pengetahuan saya yakinlah nanti pasti begitu Kakak Dev mengajarkan pasti siswa sudah secara kognitif bisa tahu apa itu iklan, slogan, dan poster. Tetapi mungkin nilai-nilai karena kita pendidik ada nilai-nilai yang kita bisa terapkan di situ. Seperti apa saja? Di nilai sikap itu kedisiplinan dalam mengikuti proses pembelajaran. Terus keaktifan dalam kelas. Oke, disiplin, aktif. Baik. Dengan demikian
penerapan sikapnya kurang lebih seperti itu juga ya. Iya. Jadi bagaimana mereka bisa disiplin dan aktif. Iya. Semoga nanti ada di asesmen, penilaiannya juga bisa include di situ. Karena persiapan tertulis apa saja yang Kakak Dev sudah siapkan selain RPP? Persiapan Tertulisnya. Mungkin ada asesmen atau soal-soal. ya Pak, saya sudah siapkan soalnya. Oke. Soal itu dikerjakan dalam bentuk kelompok, Pak. LKPD ya? Iya Pak. LKPD. Mungkin masih ada lagi yang tertulis. Terus itu masing-masing peserta didik itu Pak membuat satu iklan. Membuat iklan itu sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan. Oke. Oh ya, berarti pertemuan sebelumnya sudah Ya, sempat bahas sudah ya? ada gambarannya. Oke, Kakak Dev. Coba kita lanjut ke tahapan-tahapan pembelajaran. Kita tahu bersama ada 3 ya. Ada pendahuluan, inti, dan penutup. Saya mau mungkin di kesempatan ini Kakak Dev berceritalah secara ringkas mulai dari pendahuluan itu buat apa-apa saja. Inti itu nanti seperti apa saja sampai penutup. Sehingga nanti kita bisa bandingkan waktu action yang akan kita sama-sama refleksikan waktu pasca observasi. Oh ya, siap. Di pendahuluannya Pak, guru menyapa peserta didik itu dengan memberikan salam. Oke. Setelah memberikan salam, itu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk pimpin kita dalam doa, Pak. Oke. Terus yang kedua itu guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberikan motivasi dalam mengikuti pembelajaran, Pak. Baik, ya. Terus yang ketiga, Pak, menstimulasi peserta didik itu dengan menyampaikan beberapa pertanyaan, Pak, tentang pelajaran pada pertemuan. Pertemuan yang sebelumnya sudah disampaikan. Oke, ada persepsi ya. Yep. Oke. Silakan lanjut Pak. Di inti mungkin di kegiatan inti nanti. Di kegiatan inti Pak, saya sudah buat salin link di apa-nya Pak, di RPP-nya, tinggal klik itu. Di situ peserta didik wajib menonton iklan dan mengamati isi iklan sama poster yang sudah saya print sama slogan, Pak. Wow. Harus memahami isi slogan, poster, dan isi dalam iklan itu apa seperti apa. Wah, ini kayak menarik ya. Jadi ada penggunaan media di situ ya. Ya. Baik. Nanti setelah mereka mengamati, terus mereka ada kerja kelompok ya? Iya Pak. Kerja kelompok. Setelah itu, setelah kerja kelompok, mereka buat apa lagi? Kerja kelompok, presentasi biasanya. Setelah mereka kerja semua itu pekerjaan itu Pak, mereka melakukan presentasi di depan kelas dan kelompok lain menanggapi hasil presentasi dari teman kelompok lain. Oke, jadi ada diskusi ya? Diskusinya. Diskusi. Setelah itu masih ada lagi? Setelah diskusi? Sebenarnya sebelumnya tadi Pak, dalam mereka proses mengerti itu guru harus mendampingi mereka dalam mengawasi. Ya, betul. Ya, setelah itu mereka presentasi di depan kelas. Oke. Setelah presentasi mungkin di penutupnya. Setelah presentasi Pak, setelah mereka sudah presentasi semua kerja kelompoknya, guru itu memberikan penguatan materi. Penguatan materi mengenai materi iklan. Siap. Slogan dan poster ya. Setelah itu di kegiatan akhir, di penutup itu KDF rencananya mau buat kegiatan apa tuh? Di bagian penutup pembelajaran itu Pak, peserta didik bersama gurunya merefleksikan hasil pembelajaran. Refleksi ya? Iya. Setelah itu seperti biasa pasti ya? Iya. Doa dan pelajaran. Oke, baik, terima kasih Kakak Dev. Saya pikir ini sudah komplit, tinggal menunggu actionnya saja. Iya Pak.
Itu soal perencanaan. Nah, bagaimana soal materi nih? Kakak Dev kan bisa prediksi, kira-kira nanti apakah ada materi yang sulit nanti di dalam belajar tentang iklan, slogan, dan poster? Menurut saya sih Pak, Mhm. tidak ada yang sulit dalam proses pembelajaran. Tidak ada yang sulit Iya, bagi siswa ya? iya Pak. Ya, semoga ya. Ya. Iya. Hmm. Baik, kalau tidak ada, mungkin saya mau tanya nih. Dari segi Kakak Dev sendiri dalam mempersiapkan dan makan nanti memprediksi kejadian di dalam kelas nih. Nah, kan kita tidak bisa prediksi, kita mengajar objek yang dinamis. Mungkinkah ada kesulitan dari pihak Kakak Dev nanti? Sehingga nanti kita bisa lihat sama-sama semacam Kakak Dev men-challenge. Oh, biasanya saya sulit ini, tapi saya mau kembangkan bagian ini supaya saya bisa meningkatkan bagian mana dalam proses mengajar nanti. Oh, iya Pak. Di situ Pak, karena sebelum materi ini Pak, sebelum memberikan kepada peserta didik itu, saya punya itu sudah siapkan dalam board, Mhm. dan ada yang pakai print. Mungkin nanti kekurangannya di bagian printnya Pak, di bagian print supaya bagikan ke seluruh siswa. Oke. Di situ saya sudah print hanya 3 sah. 3 yaitu iklan, poster sama slogan. Oke. Beri gambaran umumnya Pak. Mhm. Nah, sebenarnya Pak itu masing-masing siswa itu wajib mendapatkan itu Pak, yang sudah dicetak iklan, poster sama slogan. Oke. Kalau dengan demikian, apakah bisa diupayakan supaya meminimalisir keraguan tadi? Bisa ya? Bisa diperbanyak? Bisa Pak. Oke. Bisa ya? Itu untuk memperlancar di sekolah juga ada alatnya. Silakan Kakak cetak sebanyak mungkin untuk mendukung proses pembelajaran. Siap. Mungkin masih ada lagi mungkin, misalnya pengkondisian kelas, Kakak sudah merasa bisa atau seperti apa nanti? Kalau kondisi bagian kelas Pak sudah bisa. Sudah Ya. ya? Oke, baik. Syukur ya, semoga nanti lancar dan kesulitan yang tadi Kakak sudah ungkapkan bisa diatasi. Siap. Jadi dimungkinkan masih minggu depan. Iya Pak. Nah, metode utama apa yang nanti Kakak Dev gunakan selama 3JP itu? Metode Mau pakai ceramah kah atau mau itu pakai Pak, main game atau? metode diskusi pertama-tama. Oke, yang lebih dominan ya? Iya Pak. Mengandalkan diskusi untuk memahamkan materi ini ya? Iya Pak. Oke, baik. Jadi saya tulis ini diskusi ya. Jadi nanti Kakak Dev, namanya di dalam observasi kan nanti kami mengamati seluruh, tetapi selalu ada fokus. Makanya saya tadi tanya mungkin IT mau mengembangkan di salah satu bagian. Dan di sini coba kita bersepakat lah. Apakah kita mau lihat di bagian diskusinya atau IT mau minta, Pak, saya mau coba lihat saya di bagian ini. Apakah sudah mantap atau manajemen waktu atau apa begitu? Supaya nanti kita garis bawahi lah istilahnya. Iya. Ataukah hanya di metodenya yang nanti kita garis bawahi? Iya. Kan luas tuh. Nanti Iya. saya pikir ini materi ada 3. Saya tertarik sekali untuk melihat Kakak Dev membelajarkan 3 poin ini. Nah, seperti itu. Memang waktunya juga lumayan banyak sih, 120 menit. 20 menit. Oke, berarti kita lihat di diskusi ya. Iya Pak. Diskusinya apakah berhasil atau tidak. Iya. Apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran tidak. Ketercapaian tujuan pembelajaran. Baik Kakak Dev, apakah Kakak Dev menggunakan alat bantu? Tentu Pak. Menggunakan alat bantu itu LCD Pak. LCD, LKPD tadi ya? Iya Pak, LKPD. LKPD. Mengapa menggunakan LKPD? Apakah memang harus di sini atau ada cara lain begitu? Saya menggunakan LKPD Pak supaya karena mereka nanti dibentuk dalam kelompok dan saya sudah siapkan satu orang itu dapat satu LKPD. Tinggal mereka jawab sesuai dengan LKPD yang sudah diberikan. Oke.
Baik, jadi untuk mempermudah ya, untuk mempermudah. mempermudah kakak nanti dalam memberikan instruksi, Ya, instruksi dan pekerjaan-pekerjaan tadi, tugas-tugas tadi ya. iya, Mm-mm. Oke Kakak Dev, nanti saya akan ikut dalam proses ini dan saya akan mengobservasi. Saya berharap tidak ada rasa canggung, walaupun ya apa namanya ya, biasanya kalau kita masuk kelas ya sendiri, iya Pak. tetapi kali ini kan ada yang mengamati. Saya berharap tidak ada rasa canggung, Ya. jadi dipersiapkan sebaik mungkin. Bagaimana menurut Kakak Dev? Bisa ya? Dengan senang hati Pak. Oke baik, terima kasih. Jadi bisa ya? Ya, bisa. Baik. Jadi saya pikir sudah cukup wawancara praobservasi kita pada siang hari ini. Saya sudah lihat RPP-nya juga dan harapannya bisa terlaksana sesuai dengan rencana. Amin. Terima kasih. Sukses buat Kakak.